Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat Riba Karyasi Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang barokah ini kita bisa kembali bertemu untuk mengkaji sebuah tema yang berjudul haramnya berbuat zalim dan kezaliman dalam transaksi. Sahabat Riba Karyasi Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna riba dalam istilah syar'i adalah makna zalim dalam istilah syar'i adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, kebalikan dari makna adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kajian kita pada kesempatan ini kita akan bicara tentang kezaliman dan transaksi-transaksi zalim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Rabbnya. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian berbuat zalim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 6737. Jadi dalam hadis ini bahwa Allah menegaskan bahwa dirinya adalah zat yang maha adil, yang tidak ada sedikit pun kezaliman. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sifat zalim. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun karena Allah bersih dan suci dari sifat zalim, maka Allah mengharamkan kezaliman pada kita semua sebagai seorang hamba. Maka kita dilarang untuk saling berbuat zalim. Berbuat zalim artinya adalah saling berbuat merugikan di antara kita, di antara satu dengan yang lainnya. Jadi bahwa zalim itu adalah merupakan perbuatan yang haram. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Jika seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, maka la yadlimuhu, maka janganlah ia mendolimi saudaranya. Wala yakhdhuluhu, janganlah ia lari ketika saudara sedang membutuhkannya. Wala yakdibuhu, janganlah dia berdusta pada saudaranya. Wala yahkiruhu, janganlah dia rendahkan saudaranya. At-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya di sini. Kemudian wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya di sini, takwa itu tempatnya di sini, takwa itu tempatnya di sini. Bihasbi mri'in minasyarr ayahkiru akhahul muslim, dan cukuplah seseorang itu dikatakan telah melakukan suatu keburukan manakala dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kulul muslim alal muslim haram, setiap muslim bagi muslim yang lainnya itu haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu, maka dia tidak boleh menumpahkan darah saudaranya, dia tidak boleh mengambil harta saudaranya, dan dia tidak boleh menjatuhkan harga diri saudaranya. Sahabat Riba Karyasi Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memperhatikan hadis ini, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa kedudukan seorang muslim itu sangatlah mulia. Seorang muslim itu betul-betul memiliki wibawa, memiliki kemuliaan, dan dia itu betul-betul harus dijaga. Kita harus menjaga saudara kita sesama muslim, ya, untuk tidak menumpahkan darahnya, untuk tidak mengambil hartanya, dan untuk tidak menjatuhkan harga dirinya. Jadi kedudukan seorang muslim itu sangat luar biasa. Maka kita tidak boleh dalam konteks ini berbuat zalim kepada saudara kita, karena kita dengan seorang muslim itu kita bersaudara. Nah, kemudian bagaimana, apakah kita hanya dilarang berbuat zalim itu kepada saudara kita sesama muslim, atau kita juga dilarang berbuat zalim kepada saudara kita yang non-muslim? Ya, ternyata kita pun dilarang berbuat zalim kepada non-muslim. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi yang pertama bahwa Allah itu mengharamkan pada dirinya untuk berbuat zalim. Allah suci dari sifat zalim. Kemudian Allah mengharamkan sifat zalim. Allah melarang kepada kita semua sebagai seorang muslim untuk berbuat zalim atau saling mendolimi. Dan Allah juga melarang kepada kita semua untuk mendolimi saudara kita yang non muslim. Ya. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk kezaliman. Bentuk-bentuk kezaliman itu ada dua kalau kita simpulkan. Yang pertama, kita berbuat zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berbuat zalim kepada hak manusia. Untuk berbuat zalim kepada hak manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita berbuat zalim kepada manusia dalam jumlah yang sedikit. Yang kedua, kita berbuat zalim kepada manusia dalam jumlah yang banyak. Yang semuanya itu adalah diharamkan. Yang pertama, misalkan contoh kita berbuat zalim terhadap hak Allah, hak yang seharusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya apa? Contohnya misalkan kita memiliki harta. Kemudian harta kita itu sudah mencapai nisab, minimal senisab. Kemudian sudah sampai haul, maka kita harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Apabila kita tidak membayar zakat, maka kita telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zakat itu merupakan perintah yang wajib. Maka setiap perintah yang wajib itu harus kita penuhi, harus kita tunaikan. Dan selain kita berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak membayar zakat, maka kita juga berbuat zalim kepada fakir miskin, kepada mereka yang berhak menerima zakat kita. Kenapa? Karena kita telah merampas hak-hak mereka. Kita tidak memberikan hak-hak mereka. Bahwa yang 2,5% yang harus kita bayarkan itu sesungguhnya itu bukan milik kita. Mengapa kita harus bayarkan? Karena itu memang bukan hak kita dan itu adalah hak fakir miskin. Maka uang itu harus kita bayarkan. Lantas bagaimana apabila kita ternyata kemampuan kita membayar zakat itu sejak dari dulu? Kita di tahun-tahun sebelumnya pun kita sudah seharusnya mampu untuk membayar zakat, tapi tidak kita tunaikan, maka kita telah memiliki hutang kepada fakir miskin. Kita telah zalim kepada hak Allah dan kita telah zalim kepada fakir miskin. Maka zakat-zakat yang mundur sebelumnya itu juga harus dibayarkan. Nah, itu seperti itu. Kedua, misalkan contoh kita berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mampu untuk berangkat haji tapi kita tidak berangkat haji, kita tidak menunaikannya, padahal haji itu adalah merupakan kewajiban. Itu juga merupakan suatu kezaliman, ya, yang itu harus ditunaikan. Kalau tidak, maka kita akan mendapatkan dosa. Kemudian zalim kepada manusia, ya. Zalim kepada manusia itu banyak sekali, baik ini yang jumlahnya sedikit maupun yang jumlahnya banyak. Kemudian kita contohkan dalam suatu transaksi, ya. Ya, misalkan zalim dalam transaksi jual beli. Yang pertama adalah haramnya jual beli anajash, ya. Ini merupakan salah satu bentuk kezaliman yang diharamkan dalam transaksi jual beli.
Seperti apa contohnya? Misalkan ya, jual beli anajas itu, misalkan seseorang itu dia punya barang, mungkin bentuknya barang itu mobil gitu ya. Barang itu mobil, misalkan mobil itu sebenarnya harga pasarannya itu hanya katakanlah 100 juta. Tapi dia ingin jual dengan harga 200 juta atau di atas harga pasaran. Nah, agar kendaraan dia itu laku, maka dia mengumpulkan banyak orang, ya, dia bersekongkol dengan banyak orang untuk menawar harga mobilnya tersebut, ya. Maka nanti ada yang menawar katakanlah 50 juta atau 80 juta atau 100 juta dan seterusnya gitu ya. Yang mereka itu sebenarnya mereka hanya berpura-pura menawar harga barang tersebut, menawar barang tersebut, tapi itu tidak real gitu ya. Mereka hanya berpura-pura. Nah, kemudian setelah mereka semua selesai menawar harga tersebut, kemudian datanglah satu pembeli. Ya, dia menawar, ini berapa Pak mobilnya? Ini kita mau jual 200 juta. Sudah banyak yang nawar, tapi mereka misalkan siapnya 150 juta. Kemudian akhirnya pembeli tersebut membeli dengan harga 160 juta misalkan. Maka itu adalah jual beli anajas, ya, yang itu merupakan bentuk jual beli yang diharamkan. Kalau dalam contoh yang kontemporer yang sekarang ini seperti misalkan jual beli follower gitu ya. Itu juga merupakan transaksi yang diharamkan. Misalkan seseorang itu dia bisa mengkloning ya satu nomor atau satu akun itu dengan beberapa akun yang berbeda, padahal orangnya sama gitu ya. Kemudian dia jual follower itu. Jadi sebenarnya jumlah followernya itu orangnya sedikit gitu ya. Tapi karena bisa di-cloning, bisa digandakan, maka menjadi berlipat-lipat. Yang satu orang bisa menjadi 100 orang dan seterusnya. Maka ini juga merupakan jual beli anajas yang ini merupakan transaksi yang diharamkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah transaksi jual beli yang disebut dengan ikhtikar. Seseorang itu menimbun barang. Biasanya barang-barang yang ditimbun itu adalah barang-barang yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Misalkan BBM, kemudian gas gitu ya. Tiba-tiba gas yang harga yang 3 kilo itu yang harganya 20.000 itu langka. Sebenarnya langkanya bukan karena barangnya tidak ada, tapi karena ada pihak-pihak tertentu yang melakukan ikhtikar atau menimbun barang tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti harganya bisa dia naikkan. Misalkan tadinya harga pasarannya 20.000, nanti dia bisa naikkan karena kelangkaannya itu menjadi 22.000 atau 25.000, maka itu adalah bentuk transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau harga pasarannya misalkan 20.000, kemudian setelah dia timbun dia jual 25.000, maka sebenarnya yang 5.000 itu adalah haram. Ya, kalau dia pakai uangnya itu, maka itu adalah uang yang haram, seperti itu ya. Itu adalah kezaliman dalam penimbunan barang. Yang biasanya barang-barang yang ditimbun adalah barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat luas gitu ya. Kemudian transaksi zalim yang lainnya adalah tatfif. Tatfif itu adalah seseorang itu mengurangi timbangan. Misalkan beras ini beratnya katakanlah 9 on ya. Itu bisa dibuat 1 kilo dengan menggunakan timbangan yang bisa disetting misalkan. Nah, itu mengurangi timbangan. Ini maka bentuk kecurangan ya, bentuk kecurangan. Atau misalkan orang yang membeli barang yang ditimbang, misalkan buah-buahan atau beras atau gandum, kurma dan sebagainya, ini dia minta dilebihkan. Nah, itu juga merupakan tatfif ya, yang pelakunya diancam dengan neraka wail ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini bentuk keharaman ya.
curang ya, curang dalam transaksi jual beli ini juga merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah ghish. Ya, kita masih dalam jual beli. Ya, ghish ini terjadi pada tiga hal. Yang pertama, ghish itu terjadi pada harta, pada harga maksudnya. Kemudian yang kedua pada barang. Kemudian yang ketiga pada tambahan barang. Yang pertama adalah ghish yang terjadi pada harga barang. Ya, misalkan seseorang dia jualan gitu ya, dia punya toko atau punya warung, dia jualan. Kemudian dia menjual satu barang itu, misalkan harganya 100.000, harga pasarannya. Kemudian karena ada pembeli yang dia tidak kenal, orangnya jauh, kemudian dia naikkan harganya itu menjadi 30.000, jadi 130.000. Dia jual barang kepada orang yang tidak dia kenal itu 130.000, yang padahal harga pasarannya itu cuma 100.000. Maka itu merupakan ghish ya, penipuan dari harga barang. Maka itu juga haram. Ya, jadi uang yang 130.000 itu, uang 100.000 itu halal, kemudian yang 30.000 itu haram karena dia tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa harga pasarannya hanya 100.000. Nah, itu maka itu adalah bentuk kezaliman. Kita telah menipu seseorang seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ghish pada barang. Ya, misalkan seorang penjual itu tidak menjelaskan cacat yang dapat mengurangi harga barang. Ya, biasanya kalau suatu barang itu cacat gitu ya, maka otomatis harganya menjadi lebih murah gitu ya. Biasanya kalau misalkan ada orang yang jualan barang-barang, misalkan ada yang jualan buah-buahan, ada yang katakanlah buahnya ini bagus gitu ya, masih matangnya juga sempurna, misalkan dengan buah-buahan yang agak jelek-jelek itu biasanya dipisah-pisahkan gitu ya. Yang barang yang jelek itu harganya lebih murah, barang yang bagus harganya lebih mahal, seperti itu. Jadi itu harus dijelaskan ya. Tapi kalau misalkan seseorang itu tidak menjelaskan cacat barang ya, atau dia melakukan ghish pada barang yang itu mengurangi harga dan kualitas barang, maka ini merupakan suatu keharaman gitu ya. Jadi baik yang ghish pada harga, kemudian ghish pada barang itu, maka pembeli ini punya hak untuk mengembalikan barang tersebut karena tidak sesuai dengan yang seharusnya dia terima, karena dia telah ditipu. Lantas bagaimana jika tidak ada pengadilan atau orang yang menengahi apabila dia mengalami tertipu atau dia ditipu itu? Maka urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadilinya kelak di akhirat. Kemudian berikutnya adalah ghish karena adanya tambahan pada suatu barang. Ya. Jadi ada tambahan, misalkan barang itu diberikan pengawet, kemudian diberikan hormon. Kalau misalkan orang jualan ayam itu agar terlihat lebih berat, disuntik hormon. Ya, kemudian buah mungkin yang tadinya kecil disuntik agar menjadi besar. Buah yang seharusnya dalam waktu sekian hari itu busuk tapi dia masih awet. Nah, ini maka orang tersebut telah melakukan ghish pada tambahan barang tersebut. Yang tambahan-tambahan tersebut boleh jadi itu juga akan memudaratkan, itu juga akan mengandung penyakit, dan itu juga akan membahayakan jiwa manusia. Ya, maka ini perbuatan zalimnya ini bisa berlipat-lipat, dan dosanya ini bisa berlipat-lipat pula. Misalkan seperti barang yang ditambahi dengan pengawet, formalin atau borak, yang ini akan menyebabkan orang yang makan makanan atau katakanlah ikan atau daging yang dia ada pengawetnya ini, maka akan merusak kesehatannya. Maka ini adalah zalim yang ini zalim yang sangat luar biasa ya, zalim yang berlipat-lipat gitu ya. Karena dalam Islam itu ada satu kaidah yang mengatakan la darara wala dirar. Kita tidak boleh memudaratkan diri kita sendiri, dan kita tidak boleh memudaratkan
orang lain, maka kita dilarang untuk berbuat zalim. Jadi ini adalah beberapa transaksi zalim yang sering terjadi di sekitar kita, ya, itu seperti itu. Tapi kemudian yang terakhir adalah transaksi dalam bagi hasil. Di era kontemporer ini kita biasanya, sahabat Riba Karir Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya ketika seseorang itu berinvestasi gitu ya, dia tidak mau kalau nanti investasi dia rugi, ya. Jadi ketika dia investasi, misalkan dia investasi 1 juta, dia ingin uangnya itu tetap utuh, kemudian dia menentukan keuntungan atau bagi hasil itu di awal akad, ya, maka ini adalah investasi yang ribawi gitu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus dia pahami dalam konteks investasi secara syariah. Yang pertama, ketika kita kerjasama bagi hasil itu, ya, ada beberapa kaidah. Yang pertama adalah al-kharaj bidhaman, bahwa setiap hasil itu atau setiap usaha itu dia memerlukan yang namanya biaya, ya, maka akan keluar biaya-biaya tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-gurmu bil gurmi, ya, setiap ada keuntungan maka di situ juga ada resikonya, gitu ya. Jadi ketika kita mau berinvestasi itu, ya, kita harus mau menanggung apabila nanti ada suatu kerugian. Apabila nanti ada kerugian, maka kita harus tanggung bersama, seperti itu ya. Jadi tidak ada istilahnya investasi itu kita menanamkan modal, kemudian kemudian pihak yang mengelola modal kita itu menjamin bahwa modal kita selamanya akan utuh, kemudian akan diberikan bagi hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Itu adalah merupakan sesuatu yang zalim dan itu juga riba, seperti itu ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam bertransaksi, ya. Jadi dalam muamalah maliyah itu apabila kita bisa menjaga 3 hal, maka kita bisa menentukan apakah transaksi kita itu sesuai dengan syariat atau tidak. Yang pertama, kita harus memahami terkait dengan masalah riba, unsur riba. Yang kedua terkait dengan masalah gharar. Yang ketiga terkait dengan kezaliman. Kalau setiap transaksi yang kita lakukan, baik itu jual beli, sewa menyewa maupun bagi hasil, tidak ada ketiga unsur itu, baik itu riba, gharar, dan maisir, maka transaksi kita insya Allah halal. Sahabat Riba Karir Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana apabila kita melakukan transaksi yang haram, ya? Ketika kita melakukan transaksi yang haram itu, maka keuntungan dari transaksi itu adalah haram, ya. Ketika kita makan, maka setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram tempatnya di neraka, ya. Ketika kita berbuat zalim, berbuat curang, kita melakukan tipu menipu, maka itu semua hasilnya adalah haram. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqi da'watal madlum." Ya, berhati-hatilah engkau dengan doa orang yang terzalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Artinya ketika dia mendoakan keburukan kepada kita, maka kita akan tertimpa oleh suatu keburukan. Maka kita harus hati-hati. Oleh karenanya, janganlah kita mendolimi saudara kita, janganlah kita mendolimi orang-orang yang bertransaksi dengan kita, karena doa mereka itu adalah tidak ada hijab, ya. Dan ketika mereka berdoa keburukan, maka kita akan mendapatkan keburukan. Kemudian yang kedua, ketika kita mendolimi, ya, orang yang kita ajak untuk transaksi itu, maka ketika dia tidak memaafkan kita di hari kiamat, maka kita akan memberikan pahala kita sebagai ganti dari harta yang telah kita zalimi.
Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam bentuk transaksi yang di dalamnya terkandung atau terdapat unsur kezaliman. Wallahu a'lam. Belum? Oke. Taib ya, bagi saudara-saudara semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Kita masih memiliki banyak waktu untuk berdiskusi. Mau dicukupkan atau mau dicukupkan atau gimana? Boleh kalau mau disampaikan lagi atau mau cukup boleh. Ya, kita cukupkan berarti ya. Ya. Baik, sahabat riba karya santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, maka kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila nanti ada pertanyaan yang akan disampaikan, bisa disampaikan di live chat di FB, dan nanti insya Allah kita akan jawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.